Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 kali ini akan memaparkan tugas kami mengenai analisis fundamental dan analisis teknikal pada saham MIDI Utama Indonesia dan PT Malindo Feedmill. Anggota kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Robski Samboja, Nadia Salsabila, dan Yadrio Jarto Bagus. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja pembahasannya. Dan untuk pertama, saya akan membahas dari profil perusahaan yang akan kami jadikan subjek dalam penelitian ini. Yang pertama ada PT MIDI Utama Indonesia. Ini adalah perusahaan yang merupakan berjalan di retail modern yang mengelola jaringan toko swalayan Alfamidi Super, dan Alfamidi Fresh. Perusahaan ini bergerak di sektor FMCG, menyediakan kebutuhan pokok masyarakat seperti makanan, minuman, produk segar, dan barang konsumsi harian. Konsep toko Alfamidi mengisi segmen antara minimarket dan supermarket, dengan luas penjualan sekitar 200 sampai 400 meter persegi, memungkinkan penyediaan produk segar serta pelayanan komunitas. MIDI Utama merupakan bagian dari grup Alfamart di bawah pengawasan PT Sumber Alfa Trijaya Tbk. Didirikan pada 28 Juni 2007, perusahaan ini berkantor pusat di Tangerang, Banten, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun yang sama. Yang kedua ada PT Malindo Feedmill. Adalah perusahaan agribisnis terintegrasi yang bergerak di produksi pakan ternak, pembibitan ayam, peternakan ayam, pedaging, dan pengolahan makanan berbasis unggas. Didirikan pada 1997, perusahaan ini bagian dari Leong Hook Holdings Berhad yang berada di Malaysia dan tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak 2006. Lini bisnis utamanya meliputi produksi pakan atau feed mill, pembibitan dan peternakan ayam, serta pengolahan makanan siap saji dengan merek Sunny Goat, Cikiwiki, dan Sobat. Saham ini juga memiliki anak usaha seperti PT Bibit Indonesia, PT Prima Fajar, dan PT Leong Ayam 1 Primadona, serta jaringan distribusi tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan untuk proses seleksi dari saham-saham yang masuk dalam portofolio berdasarkan single index model dipaparkan seperti berikut. Jadi kita memiliki sekitar 20 saham yang berada di sektor IDX CYNC sebagai subjek penelitian kami. Dalam mencari saham yang kompeten menggunakan single index model sebagai acuan sebelumnya di tugas single index model akan diberikan beberapa proses penyelesaian seperti yang pertama adalah apabila nilai excess return to beta kurang dari 0. Dalam proses pertama ini yang bertahan dalam saham adalah DSNG, INDF, ICBP, MIDE, MIN, dan ADS. Dan untuk saham-saham yang dikeluarkan diberi tanda warna merah seperti yang ada di gambar atau di tabel. Dan seleksi kedua adalah apabila nilai beta kurang dari 0. Yang bertahan seperti yang ada di tabel adalah saham DSNG, INDF, ICBP, MIDE, dan MIN, dan ADES. Saham yang sama yang bertahan di seleksi sebelumnya. Seleksi terakhir adalah seleksi apabila nilai Z kurang dari 0. Saham yang lolos dalam seleksi ini adalah DSNG, INDF, MIDE, MIN, dan ADES. Setelah melakukan seleksi, kurang beberapa saham yang bisa dianggap kompeten tersebut. Sebelumnya, bobot dari saham-saham yang berhasil bertahan, yaitu DSNG dengan bobot 23,9%, INDF dengan bobot 14,36%, MIDE dengan bobot 31,57%, MIN dengan bobot 24,6%, dan ADES dengan bobot 5,29%. Masuk ke dalam analisis fundamentalnya, yang meliputi analisis makroekonomi, analisis industri, kinerja emiten pada saham INSBP dan MIDE dan MIN. Analisis fundamental merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kondisi perusahaan secara menyeluruh serta menilai prospek pertumbuhannya di masa depan. Jadi tujuan utama dari pengenalannya adalah untuk mengetahui apakah harga saham suatu perusahaan mencerminkan nilai wajarnya atau tidak.
Analisis fundamental digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan, guna menentukan apa harga saham mencerminkan nilai intrinsiknya. Pendekatan ini mencakup analisis data kuantitatif dari laporan keuangan, serta rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan probabilitas, serta faktor kualitatif seperti kondisi industri, berita terkait perusahaan, dan situasi ekonomi makro. Dalam analisis saham MIDI dan MAIN, penilaian dilakukan dengan mengkaji laporan keuangan, pendapatan, dan kebijakan dividen, serta nilai aset bersih. Pendekatan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja dan potensi kelayakan investasi kedua emiten tersebut. Dan kita masuk ke dalam analisis laporan keuangannya. Yang pertama di sini ada rasio likuiditas, yang dimulai dengan kara rasio sebagai rumus awalnya, yaitu aktiva lancar dibagi kewajiban lancar dikali 100%. Yang dimana di sini MIDI mendapatkan nilai sekitar 93,83%, MAIN dengan 165,08%. MIDI memiliki rasio 93, menunjukkan likuiditas rendah dan potensi risiko dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sebaliknya, MAIN dengan current rasio 165,08% menunjukkan kondisi likuiditas yang sehat dan kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dan kedua, dari rasio likuiditas ada quick ratio, yaitu dengan rumus aktiva lancar dibagi persediaan, kemudian dibagi dengan kewajiban lancar. MIDI di sini mendapatkan 23,93% dan MAIN mendapatkan 101,82%. Quick ratio menunjukkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban lancar tanpa mengandalkan persediaan. MAIN memiliki likuiditas yang jauh lebih baik dibanding MIDI, menandakan MAIN mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dengan lebih lancar tanpa menjual persediaan mereka. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt to equity ratio atau DER dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas dikali 100%. Dan MIDI di sini mendapat 103,5% dan MAIN mendapatkan sekitar 82,0%. MIDI memiliki DER 103,51% menunjukkan struktur pendanaan yang agresif dengan ketergantungan tinggi pada utang dan risiko keuangan yang lebih besar. Sementara itu, MAIN mencerminkan struktur modal yang lebih konservatif dan aman karena lebih banyak dibiayai oleh ekuitas. Debt to asset ratio atau DAR. MIDI mendapatkan sekitar 50,86% dan MAIN sekitar 40,14%, menunjukkan proporsi aset yang dibiayai utang. MIDI memiliki DAR 50,86%, artinya lebih dari separuh asetnya bergantung pada utang, meningkatkan risiko bagi kreditor. Sementara itu, MAIN dengan DAR 40,14% menunjukkan struktur keuangan yang lebih sehat karena lebih banyak dibiayai modal sendiri. Selanjutnya ada rasio aktivitas dengan rumus pertama itu total aset turnover dengan penjualan dibagi total aset. MIDI di sini mendapatkan sekitar 2,2763 kali dan MAIN sekitar 2,3245 kali. MAIN memiliki total aset turnover sebesar 2,3245 kali, sedikit lebih tinggi dari MIDI yang sebesar 2,2763 kali. Ini menunjukkan bahwa keduanya efisien dalam menghasilkan penjualan dari aset. Namun, MAIN lebih unggul dalam efisiensi operasional aset. Selanjutnya ada rasio profitabilitas dengan net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Di sini MIDI mendapatkan 2,39%, MAIN dengan 3,90%. MAIN memiliki net profit margin sebesar 3,9%, lebih tinggi dari MIDI yang sebesar 2,39%, menunjukkan MAIN lebih efisien dalam menghasilkan laba dari penjualan. Selanjutnya dalam rasio probabilitas ada return of asset, yaitu dengan rumus laba bersih dibagi total aset dikali 100%. MIDI di sini mendapatkan 5,43% dan MAIN dengan 5,07%. MAIN memiliki ROA 9,07%, lebih tinggi dari MIDI yang sebesar 5,43%, menunjukkan bahwa MAIN lebih efisien dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Selanjutnya ada
analisis pendapatan emiten yang akan dibahas oleh teman saya yaitu Yadrio. Analisis pendapatan emitmen. Setelah melakukan analisis laporan keuangan, selanjutnya adalah analisis pendapatan emitmen. Dan berikut adalah perhitungan analisis pendapatan emitmen. Yang dimana IPS main Rp166,60 jauh lebih besar dibandingkan dengan IPS MED Rp14,19, yang artinya setiap lembar saham main menghasilkan laba yang lebih tinggi dibandingkan saham MIDI. Kita lanjut ke price earning ratio. MIDI memiliki PR yang jauh lebih tinggi 30,30 kali dibandingkan main 4,56 kali. PR yang tinggi menunjukkan bahwa investor bersedia membayar lebih mahal untuk setiap rupiah laba MIDI, yang bisa menandakan ekspektasi pertumbuhan yang tinggi di masa depan atau saham yang sudah dinilai terlalu mahal. Sebaliknya, per PR main yang rendah 4,56 kali bisa menunjukkan bahwa saham tersebut relatif murah dibandingkan laba yang dihasilkan. Bisa jadi karena undervaluation, risiko yang lebih tinggi, atau ekspektasi pertumbuhan yang lebih rendah. Kita lanjut ke analisis dividen saham. Setelah kita melakukan analisis pada pendapatan emitmen, dianalisis juga dividen saham yang dihasilkan, dan berikut adalah perhitungan analisis dividen saham. MIDI memiliki dividend payout ratio sebesar 32,76%, yang menunjukkan bahwa perusahaan membagikan sekitar sepertiga dari laba bersihnya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Dan ini mencerminkan kebijakan dividen yang seimbang dan berkelanjutan, di mana sebagian laba ditahan untuk ekspansi atau kebutuhan internal lainnya. Main menunjukkan DPR sebesar 0%, yang berarti perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Dan di situ juga Main menunjukkan dividen yield sebesar 0%, yang berarti perusahaan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham. Sementara itu, dividen yield sebesar 1,08% dari MIDI menandakan tingkat pengembalian dividen terhadap harga saham relatif rendah, namun masih positif. Ini umum terjadi pada perusahaan yang memiliki potensi pertumbuhan, di mana laba lebih difokuskan pada pengembangan usaha daripada pengembangan dividen besar. Analisis aset bersih emitmen. Setelah kita melakukan analisis pada dividen saham, selanjutnya dilakukan analisis pada aset bersih emitmen, dan berikut merupakan hasil perhitungan analisis pada aset bersih emitmen. Diketahui bahwa BV dari MIDI adalah Rp128,33 dan Main adalah Rp89,882. Dan PVP menggambarkan seberapa besar harga saham dibandingkan dengan nilai bukunya. PBV MIDI sebesar 3,35 kali, artinya saham diperdagangkan lebih dari 3 kali nilai bukunya. Ini menandakan bahwa saham MIDI diperdagangkan pada valuasi premium, kemungkinan karena ekspektasi pertumbuhan atau sentimen positif pasar. PBV main sangat rendah, yaitu 0,0085 kali, menandakan sahamnya sangat undervalued, artinya harga saham jauh di bawah nilai bukunya. PBV serendah ini bisa mengindikasikan ketidakpercayaan pasar terhadap prospek perusahaan, risiko tinggi, atau masalah fundamental. Analisis teknikal saham MIDI dan Main. Analisis teknikal bertujuan untuk mempelajari pola pergerakan harga historis guna memprediksi pergerakan harga di masa mendatang. Dua metode ini dasar yang digunakan dalam analisis ini adalah Simple Moving Average atau SMA dan tren harga. Data yang digunakan berasal dari pergerakan harga saham MIDI dan Main dari Desember 2023 hingga April 2024. Kita lanjut ke konsep dasar analisis teknikal. Ya, menurut Reilly dan Brown tahun 2012 adalah pendekatan untuk mengevaluasi sekuritas dengan mempelajari data pasar historis, terutama harga dan volume perdagangan. Pendekatan ini berasumsi bahwa pola pergerakan harga historis dapat digunakan untuk memprediksi arah harga di masa depan. Berbeda dengan analisis fundamental yang fokus pada nilai intrinsik saham. Analisis teknikal percaya bahwa seluruh informasi yang relevan sudah tercermin dalam harga pasar saat ini. Nah, terdapat 3 prinsip utama yang menjadi dasar analisis teknikal. Yang pertama itu market action discount everything. Yang asumsi ini menyatakan bahwa harga pasar saat ini mencerminkan seluruh informasi tersedia, termasuk informasi fundamental, sentimen pasar, serta kejadian politik dan ekonomi. Oleh karena itu, analisis teknikal tidak perlu menilai laporan keuangan atau tren ekonomi secara mendalam, karena semua faktor tersebut sudah tercermin dalam harga saham. Prinsip ini mirip dengan efficient market hypothesis atau EMH dalam bentuk semi-strong, di mana semua informasi publik telah sepenuhnya tercermin dalam harga. Yang kedua itu adalah price moving trend. Harga saham tidak tergerak secara acak, tapi mengikuti pola tertentu. Tren ini bisa berupa uptrend atau harga terus meningkat secara bertahap, downtrend
Downtrend, harga secara konsisten menurun. Sideways, harga bergerak dalam kisaran yang relatif. Selama tren belum menunjukkan tanda-tanda pembalikan, analisis teknikal menganggap tren tersebut akan terus berlanjut. Oleh karena itu, mengenali dan mengkonfirmasi tren sejak awal merupakan bagian penting dalam strategi teknikal. Yang ketiga itu adalah history repeat itself. Perilaku pasar cenderung berulang karena pola psikologis dan reaksi investor terhadap suatu situasi tertentu yang tidak banyak berubah dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, pola-pola grafik seperti double top, triangle, dan head and shoulders yang pernah terjadi di masa lalu diyakini akan kembali muncul dan dapat digunakan memperkirakan arah harga di masa depan. Untuk mendukung asumsi ini, berbagai indikator teknikal seperti moving average, relative strength index atau RSI, dan MACD digunakan untuk mengidentifikasi momen pembelian atau penjualan yang optimal. Dan berikut merupakan data harga saham NISP dan PNBN bulan Desember 2003 sampai April 2024. Data ini diambil dari spreadsheet portofolio dalam dokumen Excel yang berisi harga saham bulan Desember 2003 sampai 2024. Oke, kita lanjut ke perhitungan simple moving average atau SMA. Simple moving average atau SMA adalah garis MA yang menghubungkan rata-rata harga aset dalam satu periode waktu tertentu. Dengan kata lain, SMA menyatukan harga penutupan atau harga rata-rata beberapa hari terakhir untuk meratakan fluktuasi jangka pendek sehingga tren angka panjang menjadi lebih terlihat. Secara fungsional, SMA sering digunakan sebagai indikator lagging atau untuk membantu mengonfirmasi tren pasar dan memberikan sinyal entry atau exit. Misalnya, apabila harga saham bergerak menembus ke atas garis SMA, hal ini biasanya dianggap sebagai sinyal beli. Sebaliknya, penurunan harga di bawah SMA dianggap sinyal jual. Dengan demikian, SMA tidak hanya membantu mengidentifikasi arah tren yang sedang berlangsung, tapi juga berperan sebagai garis penentu level support dan resisten dinamis sebagai trader dalam analisis teknikal. Berikut merupakan perhitungan SMA, di mana SMA N sama dengan P1 tambah P2 tambah P3 tambah PN dibagi N. Dan berikut merupakan keterangan dari rumus yang perhitungan SMA. Oke, perhitungan SMA saham MIDI dari Desember 2023 sampai April 2024. Yang dimana interpretasi hasil SMA Rp416,4 dan harga penutupan bulan April 2024 Rp400. Jadi kesimpulan, harga saham sedang berada dalam tren turun atau bearish. Alasan harga saat ini berada di bawah rata-rata SMA yang mengindikasikan bahwa tekanan jual masih dominan di pasar. Hal ini bisa menjadi sinyal lemahnya minat beli investor terhadap saham ini dalam jangka pendek, sehingga disarankan untuk menunggu konfirmasi sinyal pembalikan sebelum mengambil posisi beli. Oke, kita lanjut ke perhitungan saham main dari Desember 2003 sampai April 2024 dengan hasil interpretasi hasil SMA Rp510,2 dan harga penutupan bulan April 2024 Rp535. Dengan kesimpulan harga saham sedang berada dalam tren naik atau bullish. Alasan harga saat ini di atas rata-rata SMA yang menunjukkan bahwa investor mungkin mulai optimis terhadap saham tersebut. Kenaikan harga ini menunjukkan adanya sentimen positif dari pelaku pasar terhadap saham tersebut. Sinyal bullish ini mengindikasikan bahwa minat investor kemungkinan meningkat dan potensi kenaikan harga periode berikutnya cukup terbuka, terutama jika disertai dengan peningkatan volume transaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Selanjutnya ada manfaat dan keterbatasan SMA. Manfaat yang pertama sederhana dan mudah digunakan oleh investor pemula maupun profesional. Kedua, efektif untuk mengidentifikasi tren dan titik masuk atau keluar. Yang ketiga, dapat dikombinasikan dengan indikator lain seperti RSI, MACD, atau volume perdagangan untuk analisis yang lebih komprehensif. Keterbatasan yang pertama ada lagging indikator. SMA bersifat tertinggal karena hanya merefleksikan data masa lalu.
Kedua, kurang responsif terhadap perubahan harga yang mendadak atau volatilitas tinggi. Ketiga, dapat menghasilkan sinyal palsu dalam pasar yang bergerak sideways atau tidak memiliki tren yang jelas. Implikasi strategis untuk investasi. Dalam konteks strategis investasi, saham MIDI menunjukkan tren menurun karena harga penutupan saat ini berada di bawah rata-rata pergerakan SMA. Hal ini menandakan adanya tekanan jual dan sinyal bearish. Kondisi ini menunjukkan bahwa investor sebaiknya menghindari pembelian atau mengevaluasi kembali posisi yang ada, kecuali muncul sinyal membalikan tren. Sebaliknya, saham main mencerminkan tren naik dengan harga penutupan yang lebih tinggi dari nilai SMA. Sinyal bullish ini mendukung strategi akumulasi atau mempertahankan posisi yang sudah dimiliki. Terlebih lagi jika terdapat dukungan dari indikator teknikal lainnya seperti volume transaksi yang menguat, peluang kenaikan lebih lanjut bisa lebih meyakinkan. Analisis tren dan pola harga. Analisis teknikal menekankan bahwa harga bergerak dalam sebuah tren, yaitu arah pergerakan jangka menengah atau panjang. Umumnya dibedakan 3 jenis tren harga. Tren naik, uptrend, harga membentuk titik terendah dan tertinggi yang semakin tinggi. Tren turun, downtrend, harga membentuk titik tertinggi dan terendah yang semakin rendah. Dan tren mendatar, sideways, harga bergerak stagnan dalam rentang tertentu atau tidak jelas naik atau turun. Sebagaimana dijelaskan dalam literatur, harga dapat bergerak dalam salah satu dari 3 bentuk arah, yaitu naik, turun, atau menyamping atau sideways. Selain itu, pola harga yang terbentuk dari fluktuasi harga juga memberikan sinyal penting dari investor seperti pola breakout, support, resistance, atau reverse atau pembalikan arah. Saham MIDI atau PT MIDI Utama Indonesia. Dilihat dari data tersebut, terlihat bahwa harga saham MIDI cenderung bergerak fluktuatif, namun dalam rentang sempit, tidak dapat kenaikan signifikan yang menunjukkan arah tren naik. Bahkan, harga penutupan bulan April atau Rp400 lebih rendah dibandingkan bulan Desember Rp430, menunjukkan pola lower high dan lower low yang samar namun bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa saham MIDI mungkin sedang berada dalam fase konsolidasi menurun atau tren ringan. Tidak terdapat breakout atau tembusan harga signifikan dari level resistance sebelum Rp430.000 sehingga belum ada konfirmasi sinyal pembalikan arah. Menurut Pring 2014, ketika harga bergerak dalam pola menurun tanpa adanya konfirmasi reversal, hal ini menunjukkan bahwa pasar masih didominasikan oleh tekanan jual dan investor cenderung wait and see. Dengan kata lain, saham ini belum menunjukkan sinyal teknikal yang menarik untuk aksi beli agresif. Saham MAIN atau PT Malindo Feedmill Tbk. Pada awal periode, saham MAIN mengalami penurunan dari
Rp515 di Desember menjadi Rp496 di Januari. Penurunan ini bisa dikaitkan dengan aksi ambil untung atau sentimen pasar yang kurang mendukung. Namun setelah memasuki Februari, harga mulai bergerak naik secara bertahap dari Rp500, lalu menjadi Rp505 di Maret, dan akhirnya melonjak cukup signifikan menjadi Rp535 pada April. Kenaikan yang konsisten selama 3 bulan terakhir ini menunjukkan terbentuknya tren naik, apalagi jika diperhatikan dari pergerakannya. Pola Hicks Law atau harga terendah yang makin tinggi, dan Hicks atau harga tertinggi yang makin tertinggi. Mulai terbentuk ini adalah salah satu sinyal klasik dari awal fase tren naik menurun prinsip analisis teknikal. Lonjakan harga dari Maret ke April sebesar hampir 6% juga memberi indikasi bahwa harga berhasil menembus level resistance, yaitu batas atas dari pergerakan dasar sebelumnya yang berada di kisaran Rp505 dikurang Rp510. Dalam analisis teknikal, kondisi ini bisa disebut breakout dan sering dianggap sebagai sinyal positif bahwa tren kenaikan kemungkinan akan lanjut. Mengacu pada panduan dari Murphy dari tahun 1999, breakout seperti ini sering menjadi tanda bahwa investor mulai mengakumulasi saham, terutama jika pergerakan disertai dengan peningkatan volume perdagangan. Sementara itu, menurut Pring tahun 2014, pola harga yang membentuk Hicks dan Hicks Law secara konsisten mencerminkan perubahan sentimen pasar menjadi lebih optimistis. Lanjut, Rob. Selanjutnya ada interpretasi dan rekomendasi investasi. Setelah dilakukan analisis teknikal terhadap saham PT Malindo Feedmill Tbk atau MAIN dan PT MIDI Utama Indonesia Tbk atau MIDI dengan pendekatan analisis tren harga dan perbandingan dengan Simple Moving Average atau SMA 5 bulan, diperoleh sejumlah temuan penting yang menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi investasi. Analisis ini memperhatikan kekuatan arah tren, posisi harga relatif terhadap SMA, serta sinyal teknikal untuk mendukung pengambilan keputusan investasi. Ini ada admitment MIDI, tren harga turun atau lemah, posisi harga terhadap SMA, sinyal teknikal, rekomendasi investasi, hindari pembelian, tunggu sinyal balik arah. Admitment MAIN naik atau kuat, harga atau SMA sinyal beli, akumulasi atau jangka pendek menegah. Lanjut, Rob. Saham MIDI, analisis terhadap saham MIDI menunjukkan bahwa harga penutupan bulan April 2024 Rp400 berada di bawah rata-rata pergerakan atau SMA 5 bulan, yakni Rp416,4. Hal ini mengindikasikan tekanan jual yang lebih dominan dan sinyal teknikal bearish. Ketika harga berada di bawah garis SMA, kecenderungan harga adalah
terus melemah hingga muncul sinyal pengembalikan. Oleh karena itu, investor disarankan untuk tidak melakukan pembelian dalam waktu dekat. Dan bagi yang sudah memegang saham ini, perlu mempertimbangkan untuk mengevaluasi posisi yang dimiliki. Rekomendasi yang pertama, hindari pembelian untuk sementara. Kedua, evaluasi posisi jika harga terus bergerak di bawah SMA atau menembus support penting. Resiko potensial. Yang pertama ada koreksi harga lebih lanjut jika tidak muncul sinyal reversal atau meningkatkan volume signifikan. Kedua, false rebound yang bisa menjebak pembelian baru. Saham main menunjukkan arah tren yang positif dengan penurunan harga 2024 sebesar Rp535 yang lebih tinggi daripada nilai SMA 5 bulan Rp510,2. Posisi ini mencerminkan adanya momentum kenaikan harga yang masih sehat dan dominasi sentimen beli. Kondisi ini sejalan dengan prinsip Murphy tahun 1999 yang menyatakan bahwa tren yang sudah berjalan memiliki kecenderungan untuk berlanjut. Investor dapat mempertimbangkan strategi akumulasi bertahap atau mempertahankan posisi yang dimiliki, terutama jika indikator teknikal seperti volume atau pola harga turut mendukung. Rekomendasi yang pertama ada buy atau akumulasi untuk jangka pendek menegah. Kedua ada trailing stop loss. Gunakan strategi stop loss dinamis mengikuti SMA atau support terdekat untuk mengelola risiko. Risiko potensial yang pertama ada koreksi minor akibat aksi ambil untung jangka pendek. Kedua, ketergantungan terhadap faktor fundamental eksternal seperti harga komoditas. Implikasi untuk portofolio berdasarkan hasil analisis teknikal kedua saham. Yang pertama, main lebih direkomendasikan sebagai bagian dari portofolio jangka pendek menegah karena menunjukkan potensi kenaikan harga yang berkelanjutan serta sinyal teknikal yang kuat. Kedua, MIDI sebaiknya tidak dimasukkan ke dalam portofolio saat ini, kecuali sebagai posisi spekulatif yang diiringi dengan manajemen risiko ketat. Sebagai prinsip umum, diversifikasi terhadap diperlukan untuk meminimalisir risiko pasar. Investor juga disarankan untuk memantau faktor fundamental dan sentimen pasar global sebagai pelengkap analisis teknikal. Sekian dari presentasi kami untuk pada hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.